Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Statistika Matematika 1 pertemuan ke-8. Oke, pada pertemuan minggu ini yang akan kita bahas adalah mengenai distribusi dari statistik order. Cuman mungkin ada yang berbeda dengan yang di modul yang saya berikan kepada kalian. Sebenarnya nggak beda juga sih, hanya saja apa yang saya jelaskan dalam video ini adalah resume dari apa yang kalian baca di modul ya. Ini adalah bentuk yang sederhana gitu, cara menjelaskan yang lebih sederhana daripada apa yang di modul. Yang di modul lebih ke penjelasan detail mengenai penurunan rumusnya, bagaimana muncul fungsi densitas untuk statistik order pertama, statistik order ke N, dan statistik order ke K. Jadi semoga apa yang saya jelaskan di video ini lebih memudahkan kalian untuk bisa memahami sebenarnya apa sih statistik order itu. Sebelumnya, berarti kita harus tahu dulu, sebenarnya apa sih yang disebut statistik order? Di sini saya sudah memberikan penjelasan sebenarnya apa yang disebut sebagai statistik order. Namanya juga order. Order itu artinya urutan. Berarti yang seperti apa? Apa yang harus diurutkan? Nah, di sini saya kasih ilustrasi sedikit setelah kalian baca bahwa misalkan saya punya sebuah variabel acak X, di mana variabel acak X ini dia pasti punya nilai. Misalkan saya punya 5 buah nilai, ada X1, X2, X3, X4, X5. X1 itu misalkan nilainya, ini adalah nilainya 2, ini 3, ini 1, X4 itu 5, dan X5 itu misalkan 4. Ini adalah nilai sebuah variabel acak X, di mana jumlah sampelnya adalah 5 ya, karena ada X1, X2, X3, sampai X5. Nah, yang dikatakan order itu pada saat kapan? Dikatakan order adalah pada saat kita mengurutkan sebuah nilai dari yang paling kecil ke paling besar dari variabel acak itu. Sehingga kalau saya punya 5 buah nilai di sini, saya harus urutkan supaya dia jadi order. Berarti saya harus urutkan dari yang nilai paling kecil ke paling besar. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Yang mana tadi 1 itu punyanya siapa? Oh, dia punyanya X3. 2 itu punyanya siapa? Punyanya X1. 3 itu punyanya siapa? Punyanya X2. Dan seterusnya. Ini X5, lalu ini X4. Ini sudah kita urutkan, sehingga ini sudah menjadi order. Sudah ada urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, biasanya simbol untuk membedakan mana yang data awal, mana yang data akhir, kita kasih simbol baru. Biasanya ini saya kasih simbol X kurung 1. Ini adalah urutan ke 1. X kurung 2. X3, X4, X5. Di mana urutan pertama dari X ini adalah nilai X3, yang ini kan? Lalu urutan kedua adalah X1, urutan ketiga X2, dan seterusnya. Ini pakai kurung. Ini adalah sudah berupa order. Jadi bedakan yang di sini dengan yang di sini. Beda. Kalau yang saya kasih kurung itu sudah order, kalau yang nggak dikasih kurung, berarti masih data awal. Nah, supaya nggak ketukar antara yang dipakai kurung sama enggak, makanya di sini saya bikin simbol baru. Simbol baru yaitu Y. Sehingga ini akan jadi Y1, ini Y2, Y3, Y4, Y5. Yang mana nilainya Y1 pasti lebih kecil daripada Y2, Y2 lebih kecil daripada Y3, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai statistik order.
Karena tadi judulnya adalah distribusi dari statistic order, maka yang akan kita lakukan ke depan adalah kita mencari berapa sih nilai peluang Y1, YN atau Y paling besar, dan YK. K-nya antara nilai terkecil dengan nilai terbesar. Bisa dipahami ya, sehingga statistic order adalah, balik lagi poinnya, statistik atau nilai data yang sudah kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Y1 adalah nilai yang paling kecil, YN adalah nilai yang paling besar, lalu nanti di tengah-tengahnya ada YK. Oke, ini adalah fungsi densitas untuk statistic order pertama. Statistic order pertama ini adalah nilai terkecil, berarti ini adalah Y1. Fungsi densitasnya apa? Fungsi densitasnya ini, yang kalian bisa lihat di PPT. GY1 adalah N dikali FY1 dikali 1 min F besar Y1 pangkat N min 1. Di sini ada F kecil, ada F besar. Ada yang masih ingat bedanya? Oke, ketika kita berbicara F kecil, ini kita berbicara tentang fungsi densitas. Lalu kalau kita berbicara F besar, kita akan menghitung nilai fungsi distribusinya. Oke, sekarang yang dikatakan fungsi distribusi itu apa? Fungsi distribusi atau FY ini adalah sebuah fungsi kumulatif. Kita kan udah belajar materi tentang fungsi distribusi di sebelum UTS. Ini saya hitung dari integral batas bawahnya berapa. Kalau di sini batas bawahnya A, berarti A. Ini akan sampai Y, lalu fungsi densitasnya. Oke. Nah, kenapa sampai Y? Kenapa sampai Y? Karena tadi saya mau mencari FY, sehingga ini akan jadi batas atas dari nilai integralnya. Oke, jadi kalian harus bisa bedain kapan saya menghitung F kecil, kapan saya menghitung F besar. Atau kapan disebut fungsi densitas, kapan disebut fungsi distribusi. Ini kalau kita berbicara statistik order pertama. Oke, lalu berikutnya ada statistik order terakhir, atau ini simbolnya kalau order terakhir tadi adalah yang paling besar, berarti YN. Di sini juga sama, ada F kecil, ada F besar. Rumusnya mirip seperti yang order ke-1. Bedanya apa? Kalau tadi di order ke-1 dia ada 1 min, kalau di sini kita nggak perlu pakai 1 min, langsung F besar atau fungsi distribusi pangkat N min 1. Oke, ada awal, ada akhir, pasti ada tengah-tengahnya. Atau ini yang kita sebut statistik order ke K. Fungsi densitasnya ini sedikit lebih panjang dari yang tadi, yang pertama sama yang terakhir. Walaupun sebenarnya ini adalah fungsi umumnya. Kalian nggak usah ribet-ribet, bingung-bingung rumus ke statistik order ke-1 apa, statistik order ke N itu apa. Cukup kalian pahami bentuk ini, bentuk umumnya. Karena dari bentuk umum ini, kita bisa dapat statistik order ke-1 dan statistik order ke N. Oke, saya akan kasih contoh. Misalkan saya mau mencari yang tadi ya, yang statistik order pertama. Berarti saya tinggal ganti K-nya dengan 1. Ya nggak? Ketika K-nya 1, maka itu akan menjadi statistik order pertama, atau itu adalah nilai yang paling kecil dari deret angkanya. Oke, tinggal ganti K-nya dengan 1. Berarti ini menjadi Y1. N-nya tetap N faktorial dibagi N min 1 faktorial kali K min 1 faktorial kali F kecil Y1 dikali 1 min F besar Y1 pangkat N min 1 kali F besar Y1 pangkat 1 min 1. Gitu ya.
Lalu sekarang kita perhatikan. Ini harusnya 1 ya, 1. 1 min 1, 0. 0 faktorial, ini pasti nilainya 1. Lalu, ini 1 min 1, 0. Sesuatu dikalikan 0, dipangkatkan 0, ini akan jadi 1. Sehingga nilainya menjadi n faktorial dibagi n min n 1 faktorial. Berarti ini akan saya pecah menjadi n dikali n min 1 faktorial. Saya bisa coret dengan yang bawah. Sehingga jadi apa? Berarti sisanya tinggal n dikali fy1 dikali 1 min fy1 pangkat n min 1. Ini adalah gy1. Sama seperti yang tadi? Pasti sama. Sekarang kita yang ketika ini K-nya 1 sampai N, berarti ketika statistik order yang paling besar berarti ke N. Berarti kalau saya misalin K-nya sama dengan N, G, Y, N. Ini sama dengan apa? N faktorial dibagi N min N faktorial. Lalu K-nya ganti dengan N min 1 faktorial. F, Y, N dikali 1 min F, Y, N pangkat N min N, karena K-nya diganti N, lalu dikali F, Y, N pangkat N min 1. Ya. Oke, sekarang kita ubah lagi seperti tadi. Ini n min n faktorial, berarti 0 faktorial, nilainya 1. Lalu ini pangkatnya n min n, pangkat 0 pasti ini nilainya 1. Oke, n faktorial tadi saya akan ubah jadi n dikali n min 1 faktorial. Di bawah ada faktorial, di atas ada faktorial, tinggal saya coret. Berarti sisanya G, Y, N sama dengan N dikali F, Y, N dikali F besar Y, N pangkat N min 1. Ya, jadi ini buat yang terkecil, ini fungsi densitas buat yang terbesar. Jadi sebenarnya kalian cukup perhatikan si rumus utamanya. Ini adalah bentuk umumnya. Oke, kita akan kembali ke contoh. Di sini saya punya contoh, misalkan Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari Y4. Sehingga ini sudah jadi order. Diambil dari sampel acak X1 sampai X4. X1 sampai X4, berarti N-nya berapa? Berarti N-nya adalah 4. Dari distribusi yang punya fungsi densitas, ini adalah fungsi densitas dari siapa? Dari si X. Sekarang kita mau mencari nilai peluang Y3 lebih dari setengah. Yang mana Y3 itu apa? Y3 itu adalah order. Sehingga kita nggak bisa ngitung peluang ini, Y3, tanpa kita tahu fungsi densitasnya dulu. Tadi ini dari, berarti minimalnya 1, maksimalnya 4 ya datanya ya. Y3, berarti Y3 itu adalah order ke K, sehingga kita akan pakai rumus yang tadi, yang terakhir. Berarti kita tinggal ganti K-nya sama dengan 3, N-nya tadi 4, berarti 4 faktorial, ini 4 min 3 faktorial, kali 3 min 1 faktorial, FY3 kali 1 min F besar Y3 pangkat 1, dikali F besar Y3 pangkat 2. Sini ada F kecil, ada F besar. Masih ingat yang tadi? F kecil berkaitan dengan fungsi densitas, F besar berkaitan dengan fungsi distribusi. Oke, sekarang kita akan coba nih
cari nilai fungsi densitasnya. Tadi saya punya di sini adalah fx, fungsi densitas dari x. Kita punya fx-nya adalah 2x. Kalau fx sama dengan 2x, saya punya fa, nilainya berapa? 2a. Karena dia berupa fungsi, variabelnya apa? Sehingga kalau di sini saya punya fy3 sama dengan apa? Tentunya tinggal ganti pembacaknya ya, berarti 2y3. Ini adalah fungsi densitas untuk y3. Lalu, f kecilnya saya udah dapat, tinggal saya cari f besar. Tadi f besar y3 rumusnya apa? Integral, batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya ikutin yang di dalam kurung ini, berarti batas atasnya adalah y3 f x dx. Berarti integral 0 sampai y3, fx-nya tadi apa? Fx-nya ini, berarti 2x dx. Berarti integral 2x, x kuadrat, batasnya 0 sampai y3. Berarti f besar y3 adalah y3 pangkat 2. Ini adalah fungsi distribusi. Berarti kita tinggal masukin fungsi densitas ke sini dan fungsi distribusi ke sini dan ke sini. Nah, kita masukkan ke rumus fungsi densitas statistik order ke K. Didapatlah fungsi densitas statistik order ke K ini. Ya, berarti batas-batasnya mengikuti batas-batas X sama 0 sampai 1, berarti Y3-nya juga dari 0 sampai 1. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Tadi yang disuruh cari adalah peluang Y3 lebih dari 1/2. Karena ini sudah merupakan fungsi peluang atau fungsi densitas, maka untuk mencari nilai peluangnya kita tinggal pakai integral. Karena saya mau mencari peluang Y3 lebih dari setengah, berarti saya tinggal integralin. Integralin dari mana? Tentunya batas bawahnya adalah setengah, batas atasnya 1. Fungsinya yang mana? Fungsinya yang ini, karena ini sudah jadi fungsi densitas untuk statistik order ke-3. Kalian selesaikan secara integral biasa, lalu didapat bahwa hasilnya peluang Y3 lebih dari setengah adalah ini. Begitupun kalau misalkan nanti diminta untuk mencari peluang misalkan Y1 kurang dari setengah. Berarti saya harus mencari fungsi densitas untuk statistik order ke-1. Pakai rumus yang pertama. Saya cari dulu fungsi densitasnya, baru saya kerjakan seperti ini. Mencari nilai peluang. Atau misalkan diminta untuk mencari peluang Y4 lebih dari 3/4 misalkan. Berarti ini adalah statistik order ke N, karena tadi N-nya adalah 4. Berarti nanti pakai rumus yang kedua untuk cari fungsi densitasnya, lalu tinggal selesaikan pakai integral biasa. Seperti itu untuk statistik order, semoga bisa difahami. Untuk kalian latihan, maka silakan kerjakan tugas 1 ini. Ada 4 soal dengan fungsi densitasnya, fungsi densitas dari X ya ini. Seperti yang ada di bahan PPT.